Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima Sports. Pukulan dalam tinju merupakan aspek utama dari seorang petarung untuk memenangkan pertandingan. Namun, siapakah petinju dengan pukulan terkuat di dunia di kelas berat? Ukuran dan berat bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan potensi pemukul terkuat. Itu karena 3 dari 10 petinju di sini tidak terlalu besar. Namun, kemampuan mereka untuk memberikan pukulan keras dan menghancurkan memberi bukti. Inilah 10 petinju kelas berat paling berbahaya sepanjang masa. Jack Dempsey. Di antara para petinju dunia asal Amerika Serikat, Jack Dempsey termasuk salah satu legenda. Gaya bertarungnya yang khas membuat disegani sekaligus ditakuti lawan-lawannya. Dempsey mulai bertinju sejak remaja demi mendapat uang dari pertarungan, sebelum akhirnya menyadari peluangnya untuk dapat lebih sukses sebagai petinju. Sepanjang karir bertinju profesionalnya, Dempsey menjalani 84 kali pertarungan dengan 62 kali menang, 51 diantaranya menang ke knockout. Dempsey juga sempat meraih gelar juara dunia kelas berat dan mempertahankannya selama 6 tahun, membawanya menjadi salah satu petinju paling dikenal di Amerika Serikat dan juga dunia. Jack Dempsey memiliki gaya bertinju yang khas di mana dia mampu menggerakkan bagian atas tubuhnya dengan luas untuk menghindari lawan sembari membalas dengan pukulan pendek. Gerakan tersebut terkenal dengan sebutan Dempsey Roll. Jack Dempsey bukan petinju kelas berat dengan badan berukuran besar, namun dia mampu merobohkan lawan-lawan yang berpostur hampir 2 meter seperti Jesse Willard, Louis Firpo, dan Fred Fulton hanya dalam 18 detik. Rocky Marciano. Marciano oleh para pengamat tinju dunia dikenal sebagai petarung terkuat yang pernah ada. Rocky Marciano bukan petinju kelas berat dengan tubuh berukuran raksasa, namun dia punya kekuatan pukulan yang mampu menjatuhkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukul. Rekor 49-0, 43 diantaranya via knockout, menjadi bukti kekuatan pukulan Marciano yang sampai saat ini belum ada petinju lain yang bisa memecahkan rekor kemenangan di tinju kelas berat tanpa kekalahan. 16 pertandingan yang dia jalani sejak awal debutnya didapatkan via kemenangan knockout beruntun dan hingga kemudian dilanjutkan 26 kemenangan knockout lainnya. Pada tahun 1952, Marciano mendapatkan gelar juara dunia kelas berat terbuka dengan mengalahkan Jersey Joe Walcott. Selepas mendapatkan gelar sabuk tinju kelas berat, Marciano berhasil mempertahankan sabuk tersebut selama 4 tahun hingga akhirnya mengumumkan pensiun pada tahun 1956. Mike Tyson. Legenda hidup tinju dunia kelas berat, Mike Tyson tak bisa diperdebatkan lagi terkait keganasannya di atas ring. Puluhan lawan telah menjadi korban keganasan dari pukulan miliknya. Hal itu dibuktikan dengan catatan 58 pertarungan, menang 44 kali dan hanya kalah 6 kali. Pria kelahiran New York 30 Juni 1966, itu diakui sebagai salah satu petinju paling buas dan punya pukulan terkuat di dunia. Bahkan hingga detik ini, Mike Tyson masih memegang status juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah tinju. Prestasi itu ia raih ketika masih berusia 20 tahun pada tahun 1986. Banyak petinju besar yang terbaring akibat pukulan mematikan Mike Tyson. Keganasan Mike Tyson telah diakui oleh sejumlah korbannya di dalam ring. Meskipun belum pernah dilakukan pengukuran kekuatan pukulan secara resmi, kekuatan pukulan Mike Tyson diperkirakan sebesar 1.600 joule. Kekuatan itu diibaratkan seseorang kejatuhan sebuah benda seberat 100 kg dari ketinggian 5 meter. Josh Foreman. Josh Edward Foreman adalah legenda tinju kelas berat berkebangsaan Amerika Serikat. Foreman dikenal sebagai juara dunia tinju sebanyak 2 kali dan dianggap sebagai salah satu petinju terbesar sepanjang masa. Foreman pertama kali menjadi juara tinju dunia kelas WBA dan WBC berat pada tanggal 22 Januari 1973 dengan memukul TKO Joe Frazier pada ronde kedua yang membuat namanya melambung begitu tinggi sebagai bintang baru dalam tinju kelas berat.
Tidak seperti Mike Tyson yang melontarkan pukulan dengan putaran seluruh badan, Josh Foreman memukul tanpa banyak memutarkan badannya. Namun itu tidak mengurangi kekuatan pukulan Big George. Itulah yang membuat Joe Frazier melayang beberapa sentimeter di atas ring akibat pukulan yang dilontarkan oleh Josh Foreman. Foreman memutuskan pensiun dari dunia tinju pada tahun 1977 menyusul kekalahan dari Jimmy Young. Tetapi pada tahun 1987, Foreman kembali menekuni tinju dan secara mengejutkan berhasil memukul knockout ronde ke-10 juara bertahan, Michael Moorer, sehingga Foreman menjadi petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia kelas berat saat dia berusia 45 tahun. Sonny Liston. Liston adalah petinju profesional Amerika yang berkompetisi dari tahun 1953 hingga 1970. Dia menjadi penantang dominan di masanya serta juara dunia kelas berat pada tahun 1962 setelah mengalahkan Floyd Patterson di babak pertama. Kemudian dia mengulangi knockout pada tahun berikutnya untuk mempertahankan gelar. Di pertarungan terakhir, dia juga menjadi juara kelas berat WBC perdana. Di masa jayanya tahun 1960-an, Sonny Liston dijuluki si beruang. Dia memenangi 36 pertarungannya secara beruntun sejak tahun 1953 hingga tahun 1963. Liston terutama dikenal karena ketangguhannya, kekuatannya meninju yang tangguh, jangkauan yang panjang, dan tampilan yang mengintimidasi. Meskipun Liston secara luas dianggap tidak terkalahkan, ia kehilangan gelar pada tahun 1964 saat dikalahkan Muhammad Ali yang masuk sebagai underdog. Ernie Severs. Ernie Severs dianggap sebagai petinju legendaris pemilik pukulan terkeras mematikan dalam sejarah tinju. Meskipun Ernie Severs belum pernah menjadi juara dunia, namun dia mampu menjatuhkan beberapa juara dunia walaupun tidak sampai ke knockout. Muhammad Ali, Larry Holmes, dan Ken Norton adalah para juara yang pernah jatuh karena pukulan Severs. Petinju kelas berat asal Alabama telah memenangkan 74 dari 89 pertarungan profesionalnya antara tahun 1969 hingga 1995. Itu termasuk 68 kemenangan dengan via knockout, termasuk 23 diantaranya di babak pertama. The Acorn 2 kali kalah sebagai penantang gelar juara dunia. Itu adalah kekalahan dari Ali pada tahun 1977 dan kekalahan kedua dari Larry Holmes via knockout 2 tahun kemudian. Ernie Severs adalah salah satu pemukul knockout paling mematikan di tahun 70-an dan awal 80-an. Dia memiliki tangan yang berat dan merupakan seorang bomber tanpa henti saat melawan musuhnya di era emas tinju kelas berat. Ernie Severs dengan sedih meninggal pada usia 78 tahun. Penghormatan mengalir di media sosial dari dunia tinju setelah berita buruk yang datang hanya sehari setelah ulang tahunnya. Joe Louis. Joe Louis adalah seorang petinju kelas berat yang dikenal dengan Brown Bomber. Joe Louis telah memecahkan rekor tinju dan mempertahankan 25 gelar kemenangan. Joe Louis adalah mesin penghancur di atas ring pada masa jayanya. Pada tahun 1942, Louis mampu memenangkan pertarungan via knockout saat melawan Max Baer yang memiliki bobot 20 kg lebih berat dibanding dirinya hanya dengan sekali pukul. Joe Louis memulai pertarungan di tinju profesional pada tahun 1934. Saat itu, ia menunjukkan gaya dan keterampilan yang jarang dilihat dalam dunia tinju. Ia menjadi pemenang dalam 27 pertarungan pertamanya. Di awal karirnya, ia mengalahkan beberapa petinju kelas berat seperti Stanley Poreda, Natty Brown, dan Roscoe Toles. Tahun 1925 dia datang ke Detroit, hingga 10 tahun kemudian Joe Louis memenangkan Golden Gloves dalam level kelas berat ringan. Setelah kemenangan itu, ia memenangkan 12 pertarungan di tahun pertama. Lalu, pada 25 Juni 1935, ia bertarung melawan mantan juara kelas berat, Primo Carnera, dan memenangkan pertarungan tersebut di ronde ke-6. Joe Frazier.
Joseph William Frazier adalah seorang petinju legenda kelas berat dunia yang namanya bisa disejajarkan dengan para legenda yang lain seperti Joe Louis, Jack Dempsey, Rocky Marciano, George Foreman, Mike Tyson, dan Muhammad Ali. Frazier juga dikenang karena hooknya saat mengenai dagu lawannya sehingga membuat lawannya terkapar. Selain itu, Joe Frazier adalah seorang petinju yang tak kenal kata mundur, apalagi menyerah. Pertarungan Joe Frazier yang paling terkenal adalah triloginya saat melawan Muhammad Ali. Joe Frazier juga pernah mengalahkan Jimmy Ellis via knockout di ronde keempat. Frazier menjadi juara sejati kelas berat pada rentang 1970 hingga 1973. Joe Frazier kehilangan tahta pada 22 Januari 1974 setelah dikalahkan oleh George Foreman di ronde kedua. Pensiun pada tahun 1976 setelah mengalami 2 kekalahan dari George Foreman, namun sempat kembali di tahun 1981 dengan mengalahkan Floyd Cummings hingga akhirnya benar-benar memutuskan pensiun. Joe Frazier mengakhiri karir di tinju profesional dengan rekor 32-42. Lennox Lewis. Lennox Lewis adalah seorang mantan petinju profesional kelas berat asal Inggris. Dia membawa bendera Kanada pada Olimpiade, tetapi untuk pertandingan umum dia menggunakan bendera Inggris. Lennox Lewis mempunyai pukulan kanan yang diakui sangat kuat dan mampu menjatuhkan lawan dengan sekali pukul. Karir tertinggi Lennox Lewis adalah sebagai Undisputed Champion, suatu gelar yang diberikan kepada seorang petinju yang mampu menggabungkan gelar WBA dengan 2 gelar lain dari WBC, WBO, IBF. Beberapa petinju terkenal yang pernah dikalahkannya adalah Mike Tyson, Evander Holyfield, Hasim Rahman, Donovan Ruddock, dan Riddick Bowe. Lewis mempunyai tinggi 196 cm dan berat 112 kg dan terkenal akan spesialis tinju jab kirinya yang cepat. Pada pertandingan terakhirnya, Lewis mengalahkan petinju tangguh asal Ukraina Vitali Klitschko. Lewis mempunyai rekor 41 menang, 2 kalah, 1 imbang dengan kemenangan knockout sebanyak 32 kali. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu petinju kelas berat terhebat sepanjang masa dan salah satu petarung Inggris terhebat sepanjang masa. Max Baer. Maximilian Adelbert Baer adalah seorang petinju profesional Amerika yang merupakan juara dunia kelas berat dari 14 Juni 1934 hingga 13 Juni 1935. 2 pertarungannya melawan Max Schmeling dan 1 dari James J. Braddock diberi peringkat Freak of the Year oleh majalah The Ring. Max Baer menjadi terkenal sebagai pemukul kuat setelah Frankie Chapman meninggal dunia usai kalah KO saat bertanding melawannya di tahun 1930. Baer juga mampu merobohkan petinju berdarah Italia dengan postur raksasa, Primo Carnera. Baer juga seorang wasit tinju. Dia memiliki peran sesekali di dalam film atau televisi. Dia adalah saudara dari penantang tinju kelas berat Buddy Baer dan ayah dari aktor Max Baer Jr. Baer berada di peringkat ke-22 dalam daftar 100 pemukul terhebat sepanjang masa versi majalah The Ring. Nah guys, itulah 10 petarung kelas berat tinju dunia yang memiliki kekuatan luar biasa menurut Kinema Sports. Jika menurutmu ada petinju lain atau ingin merubah urutan di daftar kami, silahkan tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.